Selamat pagi, saya Nisa Christine Panggabean dengan NIM 123120012. Pada video ini saya akan membahas sebuah paper mengenai eksplorasi air tanah menggunakan metode Electrical Resistivity Tomography atau ERT di Buriram Province, Thailand. Paper yang saya bahas berjudul Electrical Resistivity Tomography Exploration Data in Drop-Down Areas Case Study Buriram Province, Thailand. Paper ini ditulis oleh Naruemol Sawanut dan Narongdet Yongsuk Kasam, dipublish pada jurnal Journal of Water and Land Development pada tahun 2024 dan terindeks Scopus kuartil 3. Metode geofisika yang digunakan adalah Electrical Resistivity Tomography atau ERT. Penelitian ini dilakukan karena wilayah Buriram, Thailand mengalami masalah kekeringan yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan air tanah. Selain itu, beberapa wilayah juga mengalami masalah kandungan air asin pada groundwater. Kondisi ini membuat masyarakat mengalami kesulitan memperoleh sumber air, terutama saat musim kemarau. Oleh karena itu, diperlukan metode eksplorasi groundwater yang efektif untuk mengetahui keberadaan akuifer bawah permukaan. Metode yang digunakan adalah Electrical Resistivity Tomography atau ERT. Metode ini dilakukan dengan menginjeksi arus listrik ke bawah permukaan melalui elektroda untuk memperoleh nilai resistivitas batuan. Nilai resistivitas digunakan untuk membedakan jenis lapisan bawah permukaan. Zona jenuh air biasanya memiliki resistivitas yang lebih rendah. Survei dilakukan di 3 lokasi di Buriram Province, Thailand menggunakan lebih dari 50 elektroda dengan spasi 5 meter dan kedalaman investigasi hingga sekitar 50 meter. Pengukuran dilakukan menggunakan konfigurasi Scalabrinks Array karena lebih efisien dan mampu mengurangi error lateral. Data resistivitas kemudian diolah menggunakan software Resplin untuk menghasilkan model resistivitas 2 dimensi bawah permukaan. Hasil inversi ERT menghasilkan model resistivitas 2 dimensi yang seperti terlihat pada gambar. Pada penampang tersebut terlihat beberapa zona dengan nilai resistivitas yang berbeda-beda. Zona resistivitas rendah diinterpretasikan sebagai lapisan jenuh air atau aquifer, sedangkan resistivitas yang lebih tinggi menunjukkan lapisan batuan sedimen dan sandstone. Groundwater ditemukan pada kedalaman sekitar 10 hingga 20 meter dan pada beberapa lokasi mencapai kedalaman hingga sekitar 50 meter. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa metode ERT mampu memberikan gambaran kondisi bawah permukaan secara cukup jelas sehingga mempermudah identifikasi zona yang berpotensi mengandung air tanah. Pada gambar, terlihat zona berwarna biru hingga hijau yang memiliki nilai resistivitas rendah sekitar 1 hingga 10 ohmmeter. Zona ini diinterpretasikan sebagai aquifer karena material yang jenuh air biasanya memiliki resistivitas yang rendah. Sedangkan zona yang warna kuning hingga merah memiliki resistivitas yang lebih tinggi dan diinterpretasikan sebagai lapisan batuan sedimen serta sandstone yang lebih kompak. Semakin rendah nilai resistivitas, maka kemungkinan lapisan tersebut mengandung air akan semakin tinggi. Interpretasi hasil ERT ini juga diperkuat oleh data pengeboran atau borehole yang menunjukkan adanya lapisan pasir, gravel, clay, dan sandstone jenuh air. Berdasarkan hasil penelitian, debit air sumur pada lokasi penelitian mencapai sekitar 30 meter kubik per jam sehingga menunjukkan potensi groundwater yang cukup baik. Selain mampu menunjukkan keberadaan aquifer, hasil penampang ERT juga membantu menentukan kedalaman serta persebaran zona groundwater pada daerah penelitian. Hasil ini menunjukkan bahwa metode ERT cukup efektif digunakan untuk identifikasi aquifer bawah permukaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode ERT efektif digunakan untuk eksplorasi air tanah di daerah rawan kekeringan karena mampu mengidentifikasi lokasi aquifer dan groundwater bawah permukaan. Selain itu, hasil interpretasi ERT juga sesuai dengan data pengeboran sehingga meningkatkan keakuratan penelitian. Menurut saya, penelitian ini cukup baik karena hasil interpretasinya jelas dan didukung oleh data borehole. Kelebihan penelitian ini adalah visualisasi data mudah dipahami dan metode yang digunakan cukup efektif. Selain itu, penelitian ini juga cukup mudah dipahami karena hasil visualisasi penampang resistivitas ditampilkan dengan jelas. Namun kurangnya adalah penelitian masih terbatas karena hanya menggunakan satu metode geofisika dan area penelitian yang belum terlalu luas. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.